Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita yang besar kita kembali boleh beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Kita selalu memberikan waktu kita selalu memberikan hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak hal yang kita lihat akhir-akhir ini. Hari ini dia sehat, sebentar kita dengar sudah tidak ada. Banyak yang kita lihat tadinya seperti tidak apa-apa, ternyata mengagetkan dia telah menghadap Sang Ilahi. Nah, itu artinya bahwa hidup ini adalah misteri. Selalu saya sampaikan begitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Sekarang ini kita lagi happy di sini, sukacita, nyanyi, menyembah Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi lusa. Makanya kalau engkau mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, anggaplah bahwa engkau itu akan mati besok. Anggap hidupmu itu besok akan dipanggil Tuhan. Sehingga hari ini engkau selalu berusaha mencari Tuhan, berusaha dekat dengan Tuhan. Kenapa? Waktu saya tinggal hari ini. Nah, yang bahayanya ini yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Dia merasa hidupnya itu selamanya. Dia merasa hidupnya ini tidak akan berakhir di dunia ini. Dikiranya dunia ini adalah rumahnya yang kekal. Salah. Kalau engkau mau hidup lebih erat dengan Tuhan, anggaplah engkau mati besok. Sehingga engkau hari ini tidak akan main-main. Engkau hari ini tidak akan mempermainkan hidupmu seenakmu. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini, saya sering menyampaikan di depan ini, hidup kita ini adalah bukan milik kita, saudaraku sekalian. Ini milik Tuhan. Baiknya Tuhan. Kalau engkau mempermainkan hidupmu, maka Tuhan yang menjadi lawan kita. Kenapa? Karena kita mempermainkan miliknya Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita menjaga hidup kita selalu datang kepada Tuhan di tempat ini, dan saya lihat muka-mukanya selalu sukacita. Kenapa? Karena berbahagia bertemu dengan Sang Penciptanya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan pengajaran kita tentang kemah suci. Saat ini kita akan belajar tentang pintu gerbang. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan kemah suci itu mulai dari pintu gerbang sampai dengan ruang maha suci, dan saya sudah janji saya akan mengajarkan ini satu persatu perabotnya. Apa perabot-perabot di dalam kemah suci itu? Langsung saja slide 18. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan tentang pintu gerbang kemah suci. Kita buka dari Keluaran pasal 27 ayat 16. Silakan dibuka. Kalau bawa Alkitab silakan dibuka. Bawa HP suci silakan dibuka. Kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 27 ayat 16. Keluaran pasal 27 ayat 16. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warni dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bicara hari ini tentang pintu gerbang. Kemarin minggu yang lalu saya sudah mengajarkan kemah suci. Nah, kemah suci itu ada pelatarannya, ada ruang sucinya, dan ada ruang maha sucinya. Nah, ini merupakan pola kerajaan surga. Dan kemah suci ini diperintahkan oleh Allah sendiri langsung kepada Musa. Musa, suruh bangsa Israel untuk membangun kemah suci supaya aku bisa berdiam di tengah-tengah mereka.
supaya aku bisa berkemah di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena manusia dengan Allah itu sudah renggang hubungannya semenjak Adam jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya tidak bisa lagi bertemu Allah dengan manusia. Itulah sebabnya Allah memerintahkan Musa, Musa, suruh bangsa Israel untuk membuat kemah suci bagiku, supaya aku bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Dengan jalan inilah Allah itu nanti bisa dekat dengan manusia. Dengan jalan inilah Allah nanti bisa menyelamatkan manusia melalui pola ini. Makanya ini kan pola kerajaan surga. Nah, saudara sekalian, kita belajar pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah jalan masuk ke dalam pelataran atau halaman. Pintu gerbang itu adalah jalan masuk ke dalam pelataran atau halaman. Ya, ada slide berikutnya. Nah, ini. Sorry, saya lupa tadi bawa apa namanya itu. Pointernya. Lupa juga bawa kacamata. Ya, maklum lah. Udah faktor U. Beda dengan Pak Guru masih muda ya. Kita udah faktor U ini. Jadi, ini saudara sekalian. Ini pintu gerbang. Ya. Atau ini pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbang itu adalah dalam kemah suci. Dia adalah jalan masuk ke dalam kemah suci. Hanya itu satu-satunya pintu. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke dalam pelataran, tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam kemah suci tanpa melalui pintu gerbang. Pintu gerbang itu kemah suci ini. Nah, saudara sekalian, pintu gerbang ini menunjuk kepada apa? Pintu gerbang menggambarkan apa? Yesus sebagai jalan ke surga. Tadi saya sampaikan bahwa kemah suci ini adalah merupakan pola kerajaan surga. Pintu gerbangnya itu menuju kepada pribadi Yesus. Artinya, hanyalah melalui pintu, hanyalah melalui Yesus yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa melalui Yesus, tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kalau ada yang masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui pintu, siapa dia? Iblis atau pencuri. Dan itu akan dihukum. Jadi perhatikan saudara sekalian. Satu-satunya jalan masuk ke surga adalah hanya Yesus. Makanya paling bodoh sekali kalau ada orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Hanya karena perempuan, hanya karena pangkat, jabatan, harta, dia meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan Yesus sama aja dia sudah melepas hidup yang kekal. Karena dengan dia meninggalkan Yesus, maka kehidupan kekal lepas semuanya. Tidak ada lagi pintu. Pintu gerbang itu adalah Yesus sebagai jalan ke surga. Yesus Kristus adalah pintu. Dialah jalan keselamatan. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 9. Ada di slide, saya baca demikian. Akulah pintu. Yang mengatakan ini Yesus. Akulah pintu. Dia tidak mengatakan dialah pintu, enggak. Akulah pintu. Itu kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput menunjuk kepada kehidupan. Artinya, barang siapa yang masuk dan keluar melalui Yesus, dia akan menemukan padang rumput. Dia akan menemukan kehidupan. Kalau kita balik, barang siapa yang tidak masuk dan tidak keluar melalui Yesus, dia tidak akan menemukan kehidupan. Jadi jangan anggap, jangan harap, jangan berpikir ada kehidupan di luar Yesus. Tidak ada. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan demikian. Hanya yang melalui Yesuslah yang menemukan padang rumput. Ayo sadar semuanya. Yesus adalah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain daripada Yesus
yang membuat kita bisa masuk surga. Yang bisa membawa kita ke surga itu adalah hanya Dia yang berasal daripada surga. Yesus itu berasal dari surga. Nah, hanya Dia yang bisa membawa kita ke surga. Nah, kalau ada Tuhan lain yang tidak berasal dari surga, lalu Dia ngajak kita ke surga. Ke surga mana? Makanya paling bodoh kalau ada orang Kristen meninggalkan Yesus. Padahal Yesus itulah Allah yang hidup, yang berasal dari surga. Hanya yang melalui Yesus yang bisa menemukan padang rumput. Satu lagi, Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, ini kata Yesus, bukan kata Nia, bukan kata Bapak Malesari. Kata Yesus, akulah jalan. Hanya Dia jalan masuk ke surga itu. Hanya Dia jalan satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Artinya di luar daripada Yesus adalah lawan daripada kebenaran apa? Palsu. Berarti sama aja kalau dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya di luar daripada Yesus bukan jalan dan palsu dan mati. Jadi kalau ada yang mencari Tuhan di luar daripada Yesus, dia mencari Tuhan yang bukan jalan ke surga. Dia mencari Tuhan yang palsu. Dia mencari Tuhan yang mati. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa akunya? Yesus. Saudara sekalian, perhatikan ini. Kebenaran. Jadi kebenaran itulah hanya Yesus. Artinya di luar daripada Yesus semua palsu. Ingat, di luar Yesus palsu. Silakan. Kalau saudara mau mencari Tuhan yang palsu, silakan. Kalau saudara mau mencari Tuhan yang mati, silakan. Kalau saudara mau mencari Tuhan yang bukan jalan, silakan. Tapi ingat, kalau kau mau masuk surga, maka carilah Yesus. Karena hanya ada dua tempat yang kekal. Yang pertama surga yang kekal, yang kedua neraka yang kekal. Silakan dipilih. Nah, kalau kau mau masuk ke surga yang kekal, harus melalui Yesus. Di luar daripada Yesus tidak ada jalan. Karena firman-Nya sendiri mengatakan seperti itu. Di luar Yesus adalah palsu. Sekarang kita kembali membahas pintu gerbang. Tadi dikatakan apa? Tadi dikatakan, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua 1, kain ungu muda 2, kain kirmizi 3, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kita bicara sekarang warna-warna daripada pintu gerbang ini. Ya, saudara sekalian perhatikan. Bila perlu saudara catat. Kalau saudara bisa memahami ini, saudara gampang sekali menginjili orang. Saudara sangat gampang mengajak orang mengenal Yesus. Daripada saudara yang mengatakan, terima Yesus, Yesus itu baik. Yesus itu jalan keselamatan. Nanti kalau dia tanya, kayak apa dia jalan keselamatan? Tuhan saya juga jalan keselamatan. Ya. Makanya ini saudara sekalian, kalau saudara mau catat ini, ya, supaya saudara memahami. Sekarang kita belajar warna-warna daripada pintu gerbang ini. Ya. Warna kain pintu gerbang ini adalah menunjuk pada sifat-sifat Yesus. Sekali lagi, warna kain pintu gerbang ini menunjuk kepada sifat-sifat Yesus. Sebagai berikut. 1, tadi katakan ungu muda. Ungu muda ini adalah warna yang biasa dipakai raja di Timur Tengah pada zaman itu. Pada zaman Yahudi itu, maka warna ungu itu adalah warna yang sering dipakai oleh raja. Jadi yang memakai warna baju ungu hanya raja. Ya. Ini menunjuk pada salah satu sifat Yesus, yang adalah Allah yang berdiam
atau berkemah dalam manusia sebagai raja di atas segala raja. Ya, nanti kalau kita baca ayatnya banyak sekali. Ada Matius pasal 2 1-2, 1 Timotius 1:17 dan sebagainya. Jadi warna ungu muda menunjuk kepada sifat Yesus sebagai seorang raja. Raja di atas segala raja. Itu ya. Pertama, ungu muda. Yang kedua, ungu tua. Warna yang biasa dipakai hamba di Timur Tengah pada zaman itu. Jadi kalau raja itu pakai ungu muda, kalau ungu tua itu dipakai oleh hamba atau pelayan-pelayan di Timur Tengah pada zaman itu. Ini menunjuk kepada salah satu sifat Yesus adalah Allah, namun rela mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus itu dibilang raja, ya memang dia raja. Kalau dibilang juga Tuhan itu hamba, ya memang dia hamba. Ya, tapi dalam konteks apa dulu? Dia raja, memang raja di atas segala raja. Dia hamba, memang dia hamba. Ya, ketika dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang manusia, sebagai hamba, ya, sehingga dia itu sama dengan manusia. Jadi sekali lagi, kalau dibilang Tuhanmu itu adalah hamba, memang dia hamba. Saudara harus mengakui itu dan harus belajar ini. Yang ketiga, merah kirmizi. Nah, merah kirmizi ini adalah warna darah, dan ini bermakna sengsara, menderita sebagai manusia. Apa artinya saudara sekalian? Menunjuk pada salah satu sifat Yesus sebagai anak manusia yang rela berkorban sebagai penebusan. Nah, ketika Yesus rela berkorban untuk menebus kita, dia akan berdarah-darah, sengsara, menderita. Nah, ini menggambarkan dalam pintu gerbang itu warna merah kirmizi. Ya, kehidupan Yesus sebagai seorang penebus. Ya, dia menebus manusia dengan berdarah-darah, dengan sengsara, menderita sebagai manusia. Yesus adalah Allah yang berdiam dalam tubuh manusia yang telah tersalib demi penebusan kita melalui darahnya yang tertumpah di Golgota. Jadi pertama tadi ungu muda itu menggambarkan Yesus sebagai raja. Yang kedua ungu tua menggambarkan Yesus sebagai hamba. Yang ketiga merah kirmizi menggambarkan Yesus sebagai penebus. Minimal ada yang lengket dong pulang dari sini. Ya. Yang ketiga merah kirmizi menggambarkan Yesus sebagai seorang penebus. Ya. Sekarang yang keempat adalah putih, lenan halus. Ini melambangkan kesucian. Ya, ini melambangkan kesucian, kekudusan, korban yang tidak bercela. Ini menunjuk pada salah satu sifat Yesus adalah firman Allah yang berdiam dalam tubuh manusia yang suci dan kekal sebagai anak Allah. Jadi putih atau lenan halus itu menggambarkan pribadi Yesus sebagai anak Allah yang suci, tak bercacat, tak bernoda. Jadi ada 4 ya. Kita ulangi sekali lagi. 1 tadi warna apa? Ungu muda, menggambarkan Yesus sebagai. Yang kedua ungu, menggambarkan Yesus sebagai. 3 merah kirmizi, menggambarkan Yesus sebagai. Yang keempat putih, menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi nyambung ya saudaraku ya, nyambung warna-warna pintu gerbang itu dengan sifat Yesus. Dan sifat Yesus. Nah, itu tadi warna-warna daripada warna-warna daripada kain pintu gerbang. Sekarang tiang pintu gerbang. Nah, tiang pintu gerbang itu ada 4. Saya tidak punya pointer, sorry. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4
tiang daripada pintu gerbang itu. Artinya apa? Tiang itu menunjuk kepada keteguhan. Keteguhan. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus yang teguh, yang kokoh. Ya, sehingga melalui Yesuslah semua orang berdosa, semua orang yang hatinya jahat dihukum dan dihakimi oleh Allah melalui Yesus. Artinya bahwa Allah itu adalah pribadi Yesus. Makanya Yesus inilah yang menghukum, yang menghakimi setiap manusia yang memiliki hati yang jahat. Tiang pintu itu menuju kepada keteguhan. Nah, ada 4 tiang dan mempunyai arti. 1, ya, 1 Rasul Matius. Dan sekali lagi, 4 tiang mempunyai arti menunjuk kepada 4 penulis Injil Tuhan Yesus. 1, Rasul Matius. Ini menampilkan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan dalam Injil Matius, itulah yang diceritakan tentang Yesus sebagai raja. Ya. Rasul Matius. Kedua, penginjil Markus. Nah, menampilkan Yesus sebagai hamba Allah, tanpa silsilah. Makanya kalau kita baca Yesus di Matius, dia ada silsilah. Nanti coba dibaca Injil Matius pasal 1 ayat 17, itu silsilah Yesus. Tapi coba cari Yesus di Markus. Di Markus kita tidak menemukan silsilah Yesus. Kenapa? Karena Yesus di Injil Markus menunjuk pribadinya sebagai seorang hamba. Kalau hamba itu kan tidak ada silsilahnya. Tidak ada silsilahnya, ya. Menampilkan Yesus sebagai hamba Allah tanpa silsilah, yang penuh kuasa kebangkitan dalam pelayanannya hingga hari ini. Pertama tadi Injil Matius menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai raja. 2, Markus menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai hamba tanpa silsilah. Ini tadi nyambung dengan warna-warna kain daripada pintu gerbang. Sekarang yang ketiga, Injil yang ketiga apa? Injil Matius, Injil Markus. Yang ketiga, Dokter Lukas. Dokter Lukas ini menampilkan Yesus sebagai anak manusia. Dia menderita sengsara, yang penuh perhatian dan kasih terhadap sesama manusia. Nah, kalau kita baca juga di Injil Lukas itu, di situ menceritakan Yesus sebagai anak manusia. Sekarang yang keempat adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menampilkan Yesus sebagai firman Allah yang menjadi daging atau manusia dalam kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya itu menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai anak Allah yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi pas ya, 4 warna kain dan 4 tiang. Itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Pertama sebagai raja, yang kedua sebagai hamba, yang ketiga sebagai penebus, yang keempat sebagai anak Allah yang suci. Jadi kalau ada yang masuk ke surga tanpa melalui pintu gerbang, tanpa melalui Yesus, dia tidak akan pernah menemukan yang namanya padang rumput. Kalau ada yang mau masuk surga tanpa melalui Yesus, boro-boro dia menemukan keselamatan, dia akan menemukan kematian. Karena di luar daripada Yesus tidak ada kehidupan. Kehidupan yang murni, kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Saudara sekalian, jangan main-main dengan imanmu, ya. Iman kekristenan itu adalah clear, tidak boleh ditawar-tawar. Clear, benar iman kekristenan. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah karena kita sudah memiliki Tuhan yang benar, yaitu Yesus sendiri. 4 tiang sudah ketemu, Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ini menunjuk kepada sifat-sifat Yesus. Nah, saudaraku sekalian, Yesus Kristus merupakan dasar yang teguh. Ini boleh kita baca. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan Meni baca. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Yang kencang suaranya. Silakan. Atau siapa yang duluan ketemu deh, siapa? Ayo. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Inilah firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar yang kuat. Tidak ada satupun yang bisa meletakkan dasar lain selain daripada Yesus Kristus. Artinya bahwa Yesus itulah dasar yang teguh dan yang akan menghakimi atau menghukum segala sesuatu yang tersembunyi atau dosa dalam hati manusia. Itu ada di Roma pasal 2 ayat 10. Dialah yang akan menghakimi dan yang akan menghukum setiap dosa atau kejahatan yang ada dalam hati manusia. Hati manusia satupun tiada ada yang tahu. Yang tahu hati manusia itu adalah hanya dia sendiri dan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Emangnya saudara tahu hati saya? Belum tentu. Ya, mungkin kalian lihat saya ini baik sekali Pak Gembala ini. Kayaknya dia ini baik sekali hatinya. Tidak pernah marah, tidak pernah ini. Siapa tahu? Kata siapa? Yang tahu itu adalah hanya saya dan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan di Roma pasal 2 ayat 10, ya. Maka dia nanti akan menghakimi, menghukum segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Apa-apa yang ada dalam hati kita, mau kejahatan, mau dosa apapun, nanti Tuhan yang menghakimi, yaitu Yesus Kristus. Berada di luar pintu gerbang berarti berada di daerah di mana Allah tidak memerintah. Kalau saudara berada di luar pintu gerbang ini, itu adalah di luar daripada area pemerintahannya Tuhan. Artinya apa? Kalau sudah di luar daripada area pemerintahannya Tuhan, berarti itu akan terhilang. Karena Tuhan Yesus menganggap ya itu bukan milik saya, itu udah di luar area saya. Sama lah di negeri kita ini, ya. Di negeri kita ini ada seorang presiden. Nah, kalau ada di luar daripada batas negara Indonesia, Presiden Jokowi tidak berhak mengurusi itu. Karena itu di luar daripada pemerintahannya. Artinya apapun yang terjadi dengan orang-orang di luar daripada wilayah Indonesia, ya itu urusan mereka, bukan urusan Pak Jokowi, bukan urusan Indonesia. Nah sama, yang ada juga di luar daripada pintu gerbang ini, yang ada di luar daripada pintu gerbang ini, itu adalah daerah terhilang. Itu di luar daripada pemerintahan Tuhan Yesus. Tapi berada di dalam pintu gerbang berarti berada di daerah di mana Allah memerintah. Saudaraku sekalian, perhatikan pengajaran ini, ya, perhatikan pengajaran ini. Pintu gerbang itu adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Pola yang telah diberikan oleh Allah sendiri. Nanti setelah masuk ke dalam halaman itu, di situ ada dua alat. Ada mezbah korban bakaran dan ada bejana pembasuhan. Saudara harus bertobat. Itu mezbah korban bakaran. Dan setelah itu ada bejana pembasuhan. Saudara harus dibaptis, harus disucikan dengan firman Tuhan. Dan setelah itu nanti maju terus keimanannya, melewati pintu kemah, masuk ke dalam ruang suci. Dan di dalam ruang suci kita nanti di situ belajar firman, melayani Tuhan, menginjil, menyembah Tuhan. Itu sudah di dalam ruang suci. Dan setelah itu nanti, walaupun sudah di ruang suci, tapi masih banyak orang-orang di dalam ruang suci seperti kita ini sudah melayani Tuhan. Setiap hari baca firman, setiap hari menyembah, tapi masih banyak yang masih dikuasai oleh kedagingannya. Bisa aja loh di depan ini melayani, bisa aja loh main musik, bisa aja jadi worship leader,
singa, tapi kedagingannya masih kuat. Makanya kalau kau mau masuk ruang maha suci, harus melewati pintu tirai. Pintu tirai itu apa? Menuju kepada kedagingan. Harus dirobek kedagingannya, kesombongannya, keangkuhannya, orang yang tidak tahu berterima kasih, apalagi sifat yang hura-hura, yang tidak menghormati Tuhan, itu semua dirobek. Baru engkau berhak masuk ke dalam ruang maha suci. Kalau enggak, engkau masih stuck di ruang suci. Ya. Saudaraku sekalian, ya, lewat pola ini kita diajar, kita dididik, kita diarahkan untuk meningkatkan level keimanan kita. Berada di dalam pintu gerbang berarti berada di daerah di mana Allah memerintah. Bagaimana kita tahu kita ini di dalam pintu gerbang? Ya, ketika kita sudah menerima Yesus. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Menerima Yesus, percaya kepada Yesus berarti kita sudah masuk ke dalam pelataran. Tapi ingat, masih di pelataran. Kalau kau masih di pelataran, menerima Yesus, kemudian sudah bertobat, kemudian sudah dibaptis, itu maksudnya masih di pelataran. Dan pelataran itu, Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ya, pelataran itu nanti tidak diukur. Yang diukur itu nanti hanya ruang suci dan ruang maha suci. Pelataran itu jangan diukur. Biarkan saja. Kenapa? Karena pelataran itu nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Karena orang-orang yang masih di pelataran, yang baru menerima Yesus, yang baru bertobat, yang baru dibaptis, lalu tidak meningkatkan keimanannya, itu jangan diukur. Artinya tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Kenapa? Itu nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Jadi antikris nanti yang akan menjajah mereka selama 42 bulan. Ya, saudaraku sekalian, kalau engkau mau terhindar daripada aniaya antikris, maka engkau harus meningkatkan keimananmu, tembus sampai ke ruang suci, supaya engkau tidak tertinggal di halaman. Apa penerapan pintu gerbang ini bagi orang percaya? Penerapannya adalah, mari masuk melalui pintu gerbang keselamatan ini dengan iman. Jangan cari pintu lain. Hingga ada pintu lain yang menyelamatkan. Pintu keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus. Jadi penerapan bagi orang percaya, mari masuk melalui pintu gerbang keselamatan ini dengan iman. Imanin. Saya harus selamat. Bagaimana saya harus selamat? Saya harus melalui Yesus. Sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran. Sampaikan kepada mereka, mau selamat harus melalui Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Harus percaya. Kau masuk dan percaya kepadanya. Dan percaya itu bukan hanya percaya, iya aku percaya kepada Yesus, tapi kelakuannya tidak menggambarkan pribadi Yesus. Iya aku percaya kepada Yesus, tapi baca firman Tuhan aja susah. Iya percaya kepada Yesus, diajak ibadah aja susah. Kalau kau percaya kepada Yesus, berarti engkau harus melakukan semua apa yang Yesus mau. Baru sah engkau percaya kepada Yesus. Yang kedua, menerima Dia. Setelah engkau percaya, maka terimalah Dia. Bertobat. Tahu bertobat? Bertobat itulah, kalau tadi di kehidupan lama kita, kehidupan lama, kalau mau bertobat, berbalik langsung dan memulai kehidupan yang baru. Meninggalkan kehidupan lama, berbalik dan memulai kehidupan yang baru. Dan jangan balik-balik lagi. Nah masalahnya orang-orang Kristen banyak yang bertobat, tomat, ya, tobat sebentar langsung kumat. Nah, nih, tobat kan? Ya, tapi ini ya masih ada yang lupa dibalik lagi. Kenapa? Enak ini berbuat dosa ini enak. Buat dosa itu enak. Kalau untuk berbuat baik itu susah. Kenapa? Kalau berbuat baik itu tidak boleh nipu, tidak boleh bohong, ya, nggak boleh nyakitin orang.
Yesus saja. Itu kalau tobat, berbuat baik. Makanya orang Kristen kebanyakan itu gitu. Ya, tobat sebentar, kumat lagi. Tobat sebentar, kumat lagi. Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Nah, tuh. Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kumat. Dihabis-habisin lagi. Nanti mulai Sabtu malam mulai dia tobat. Jadi masuk gereja itu mukanya kayak malaikat. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Ya. Malam tutup tobatnya, mulai kumat. Nah, saudara sekalian, ya, harus bertobat dan berseru memanggil nama Yesus. Saya tidak tahu nih, apakah ada saudara-saudara yang setiap hari, setiap malam, setiap pagi mau berseru kepada Yesus. Mau berseru kepada Yesus, atau pagi-pagi itu udah buru-buru bekerja. Aduh, kalau berdoa ini kan paling tidak ini 5 menit, 10 menit, macet lagi. Nantilah dalam perjalanan aja. Dalam perjalanan lupa lagi. Nantilah di kantor, sampai kantor sibuk. Aduh, nanti aja Tuhan ya. Nantilah siang-siang sebentar lagi, sarapan dulu. Sarapan. Udah kenyang, ngantuk. Kapan mencari Tuhan Yesus? Kapan mencari Tuhan? Dikatakan di sini harus berseru memanggil nama Yesus. Di rumah saya setiap pagi harus bangun pagi dan doa bareng-bareng. Doa bareng-bareng, harus ada WL salah satu, dan harus ada yang bawakan firman. Ini sering anak saya kecil ini, Deva, ini sering bawa firman Tuhan. Jangan sampai yang gede-gede kalah. Ya. Dia juga pernah membawa firman Tuhan dari Kidung Agung. Ya. Sampai saya bingung, aduh, bawa firman dari Kidung Agung, gimana dia neranginnya ya? Tapi pas dia baca, dia kayak gini, ya, gimana jelasinnya nih Pi, katanya. Ya udah, kamu baca dia Pak yang jelasin. Tapi minimal ada keberanian lah. Ya. Baca, itu dijelasin. Jadi gitu kami di rumah begitu. Setiap pagi, malam, selalu begitu. Jadi tidak ada yang tidur, tidak ada yang bangun tanpa menghadap Tuhan. Kita belajar saudara sekalian. Masa Tuhan Yesus sudah menderita buat kita tidak menghargai korban Kristus? Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Bagi orang yang sudah melalui proses untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang digambarkan dengan masuk melalui pintu gerbang, maka harus bersaksi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di hadapan manusia. Berani nggak kita ini mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita di depan manusia? Jangan mengakui dulu deh. Ada enggak yang berani berdoa ketika makan di restoran? Ada yang berani pasti. Saya balik pertanyaannya, ada enggak yang enggak berani? Enggak berani berdoa? Atau toleransi lah, enak. Udahlah makan aja sambil berdoa dalam nama Yesus. Sebenarnya karena dia lapar dan takut. Nanti ketahuan, nanti saya orang Kristen, nanti saya dibenci. Banyak begitu saudara sekalian. Berdoa takut, boro-boro menyaksikan Yesus. Berdoa aja takut di depan orang lain. Nah, dikatakan di sini, ya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, karena engkau sudah melalui proses, karena engkau telah diselamatkan, maka harus berani menyaksikan Yesus di depan orang lain. Kenapa? Supaya mereka juga diselamatkan. Karena tanggung jawab kita itu ada dua, menyelamatkan kita dan keluarga kita, dan menyelamatkan orang lain. Itu tanggung jawab kita. Jadi jangan berpikir orang lain bukan tanggung jawab saya, bodoh amat. Ya, kalau mau binasa aja sendiri, saya nggak ikut-ikutan. Kalau sekalian, tanggung jawab kita itu dua, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, dan menyelamatkan orang lain. Ya, jadi engkau harus berani menyaksikan Kristus kepada orang lain supaya mereka selamat. Kalau mereka mati dalam kejahatan mereka, saya telah menyampaikan di sini, maka Tuhan nanti menuntutmu. Tuhan nanti menuntut nyawanya kepadamu. Ada di Yesaya pasal 33 ayat 8 sampai 9.
Kalau orang jahat mati dalam kejahatannya, maka engkau harus bertanggung jawab atas nyawanya. Tapi kalau engkau telah menyampaikan kepadanya, lalu dia tidak mau dengar, itu urusannya. Artinya engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, saudara sekalian, saya mau mengajak kita. Ya, saya mau mengajak kita. Kalau engkau cinta Tuhan gila-gilaan. Jangan cinta Tuhan asal-asalan. Harus gila-gilaan cinta Tuhan. Gila-gilaannya gimana? Cari Tuhan, layani Tuhan, baca firman, lakukan firman Tuhan, sampaikan firman keselamatan kepada orang lain. Ya, menyanyi, menyembah Tuhan, itu namanya gila-gilaan. Menyembah Tuhan. Jangan panas-panas kayak air. Jangan hangat-hangat kuku. Ya, jangan suam-suam kuku. Firman Tuhan mengatakan, yang suam-suam kuku nanti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, saya rasa kita semua tidak mau dimuntahkan. Ya, kita semua mau diselamatkan. Saudara sekalian, ya, melalui pengajaran pintu gerbang hari ini, ya, saya mengetuk hati kita semua. Iman kekristenan itulah clear keselamatan di dalam Yesus. Di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Kalau kau mau masuk ke surga, lewatilah pintu gerbang. Pintu gerbang itu siapa? Yesus pribadi. Dulu kalau ada orang yang masuk ke pelataran kemah suci tanpa melalui pintu gerbang, itu akan dihukum. Itu akan dihukum. Nah, sama juga sekarang. Kalau ada yang mau masuk surga tanpa melalui Yesus, dia akan dihukum. Karena dia lewat melalui pintu lain. Yang pintu itu bukan pintu yang Allah sediakan. Jadi itu kira-kira firman Tuhan hari ini. Semoga melalui firman Tuhan ini kita semakin menguatkan iman kita, ya, menguatkan iman kita bahwa keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat pujian buat Tuhan. Saya undang para singers.